Oke. Kalau masa pemerintahan yang sekarang nih, masa pemerintahan Presiden Prabowo, bagaimana? Pak Prabowo itu kan latar belakangnya kan TNI kan. Iya. Ya pasti tegas. Masa tentara tidak tegas? Nah itu juga yang kadang disalahartikan. Kayak marah-marah ya, namanya juga tentara. Namanya prajurit ya. Kalau ngomong bisik-bisik ntar dipentung sama atasannya. Yang jelas tegas, simple pasti, straight to the point. Namanya juga tentara, straight to the point, langsung ke intinya. Tapi menurutku kalau niatnya Pak Prabowo tidak baik, saya rasa mereka tidak mungkin bekerja sama. Itu. Lo bisa bersama seseorang atau tidak bisa bersama seseorang tergantung niat kalian berdua. Ya. Setelah niatnya baik, baru akan nyampe ke tujuan. Jadi nyampenya ke sebuah tujuan itu tergantung niatnya. Dulu. Kan itu Pak Jokowi lemah lembut kan karakternya tuh. Ya. Pak Prabowo berapi-api. Yang nggak ngerti kok bisa ya bekerja sama. Iya memang. Apa sih yang membuat mereka bisa bekerja sama? Pasti gitu kan, logikanya kan gitu kan. Orang, ya niatnya sama-sama mau membangun Indonesia ini. Nanti caranya saja yang berbeda, pasti sesuai karakter kepemimpinan saat ini. Gitu. Kenapa pula terjadinya transisi saat ini adem? Bahkan ini untuk yang pertama kali. Untuk pertama kali. Ya karena pokoknya niatnya sama. Baru kali ini. Masa transisi yang dari presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya yang punya niat sama gitu. Niatnya sama-sama baik. Pasti ketika transisi ya aplikasinya baik. Salam-salaman, menghormati kan gitu. Jadi terus gini pula nanti yang paling lucu, transisi ini transisi adem. Dicari pakar, kenapa adem? Dicari pakar, kenapa adem? Apa sebab? Nggak adem. Salah. Ya, adem, kenapa adem? Dan baru di masa pemerintahan Presiden Jokowi, menjelang akhir-akhir masa pemerintahannya, masih saja santer ada berita-berita ini itu tentang Presiden Jokowi gitu. Padahal masa pemerintahannya udah beberapa hari lagi pun turun gitu. Ya pertama menurutku karena kategorinya Pak Jokowi berhasil. Faktanya banyak pembangunan. Betul. Soal ada ini dan itu tuh sudah pasti. Membentuk rumah tangga aja susah, apalagi negara kan gitu aja, sederhana aja gitu. Ya kan? Membikin rumah tangga adem aja susah. Iya, apalagi negara gitu. Itu yang kedua, karena dianggap nepotisme. Kolusi nepotisme apa tuh KKN lah. Karena anaknya dianggap membuat dinasti. Pertanyaanku kalau salah satu orang Indonesia ini anaknya jadi wakil presiden terus terpilih, kurasa juga nggak bilang dinasti gitu. Karena gini, aku tuh berdoa, jujur nih, berdoa nih begini, berdoa tuh begini, ya Allah ya Tuhanku,
siapapun yang mengkritik, yang menganggap dinasti, Iya. suatu hari jadikanlah anak mereka wakil presiden. Nah, aku pengen ngeliat reaksinya kan, gitu. Satu, gitu. Marah atau enggak? Iya, Ya. gitu. Nah, terus gini, takutnya kalau nanti anaknya jadi wakil presiden, walau bapaknya sudah tidak menjabat presiden, takutnya ini dan itu, ya namanya anak dan bapak bertanya apa salah. Yang jelas gini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menurutku satu kesatuan. Ya. Itu aja kesimpulan. Malahan aku justru yang paling kagumnya dengan Pak Prabowo. Apa Mas Bro yang membuat lo kagum dengan Pak Prabowo? Beberapa kali mencalonkan diri, dan itu bukan hal yang mudah. Dan pada akhirnya terpilih. Ya, benar. Itu kalau kita berpikir jernih dan berhati baik, itu menurutku motivasi hidup loh. Betul. Ya, satu. Yang kedua, orang yang dikalahkan 2 kali, terus diajak bekerja sama dan mau. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya. Kan gitu. Tidak semua. Ya. 2 kali Berjiwa dikalahkan. besar. Orang itu tidak akan berjiwa besar kalau niatnya tidak baik. Ya. Jadi menurutku jiwa besar Pak Prabowo itu karena niatnya baik. Oke. Gitu. Tapi karena tanggapan itu akan enak didengar atau tidak enak didengar, tergantung pribadi yang nanggapin. Balik. Kalau niatnya jahat, mata niat. sebagus apapun tanggapannya tetap tidak enak dengarnya gitu. Itu juga sebaliknya, kalau niatnya baik walaupun dikritik Satu pedas. aja yang paling aku rasakan tuh, menurutku, terutama Pak Prabowo-nya ya, Ya. benar-benar melanjutkan apa yang sudah dibuat. Itu aja yang penting tuh. Oke. Itu yang aku rasakan, melanjutkan apa yang sudah dibuat. Ya. Dan itu tidak mudah. Melanjutkan itu tidak mudah. Tidak mudah karena pasti ada egonya. Betul. Pasti merasa siapa. Kalau kebanyakan orang, dia enggak. Udah kelihatan satu. Yang kedua, begitu selesai dilantik, presiden sebelumnya mau keluar istana, mau pulang ke rumahnya, diantarin. Dan menurutku itu tulus. Jadi menurutku ini pantas disebut tongkat estafet gitu. Ya. Nah, menurutku itu yang benar. Bagi yang tidak suka, siapapun itu yang tidak suka Gibran jadi wakil presiden, ya itu karena anaknya nggak jadi wakil presiden aja gitu. Kalau anaknya jadi wakil presiden kayaknya setuju deh. Ya, pokoknya siapapun yang mengkritik, kalaupun salah satu di antara mereka mendapatkan kesempatan yang sama, tidak jadi ya komentar ini dan itu.
Kenapa Mas Bro? Untuk orang yang membuat, maksudnya gini, bagi orang yang bisa membuat sesuatu kadang-kadang merasa lebih gitu daripada orang yang melanjutkan. Kalau niat membuat itu untuk kebahagiaan orang, pasti tidak akan merasa lebih sih. Oke. Kalau ada yang merasa lebih ketika membuat sesuatu, ya itu bukan untuk orang banyak, biar dia dinilai keren aja. Oke. Niat lagi, itu aja fokusnya tuh. Fokusnya, niatnya mau kemana? Lo mau jadi apapun. Kalau niatmu tidak baik, pasti bawa keburukan. Apapun itu. Segala sesuatu itu diawali oleh niat. Nah, kan gitu. Dan Tuhan akan memberi jalan. Niatmu jahat, diberi Tuhan jalan. Niatmu baik, aku tergantung niat hati hambaku. Loh, udah tahu jahat, ya agar tahu keasliannya. Karena dia mengatasnamakanku, kata Tuhan. Sehingga banyak yang tertipu gitu. Yang jelas menurutku tidak akan ada masalah transisi ini ke depannya, karena menurutku benar-benar Pak Prabowo ya melanjutkan, berkelanjutan gitu. Kalau dulu arti kemerdekaan adalah terbebas dari penjajahan negara lain. Tapi menurut lo Mas Bro, apa arti bangsa yang merdeka di zaman sekarang? Apapun tidak disalah-salahin, apapun tidak diatur-atur, apapun itu tidak hanya menilai, itulah kemerdekaan. Kita dijajah oleh perang kan? Ya. Gitu. Sekarang ini dijajah oleh karena mau maju. Iya. Anak muda maju salah. Salah ya. Itu udah nggak merdeka namanya. Iya. Tapi selalu ada kata-kata generasi muda, Iya. regenerasi. Iya, benar. Kan gitu. Orang bodoh pun menurutku, sekalipun bodoh, kalau niatnya benar-benar baik, pasti bawa manfaat. Paling tidak nyusahin orang gitu. Iya. Walau dia tidak bisa apa-apa. Tapi secerdas dan sepintar apapun, kalau niatnya buruk. Ya, betul sekali. Gini, kalau dalam sebuah negara itu disebut niat baik dan buruk itu gini. Membangun untuk masyarakat banyak, membangun untuk memudahkan masyarakat banyak, membangun untuk kemerataan masyarakat banyak, nah itu baik namanya. Ada yang membangun untuk dirinya sendiri supaya terlihat paling keren, nah itu niat buruk. Ya aku harus hati-hati. Aku kalau ngomong ketinggian jadi nanti nggak ngerti ya. Iya. Jadi aku kayak ngajari anak SD ya. Gitu. Jangan tinggi-tinggi, Mas Bro, bahasa kampung aja. Nah menurutku baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo niatnya memang baik untuk rakyat banyak. Kalaupun misalkan ada halangan, ada rintangan, ada salah, ya sudah jelas lah. 270 juta rakyat Indonesia nih, 270 juta kepala, 270 juta pemikiran, 270 juta keinginan, ya wajar lah. Ya, kan ngurusin gitu. Keluarga sendiri aja kadang masih belepotan. Nah iya. Tuh.